Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik-adik. Hari ini kita ketemu ya di pertemuan ke-10 mata kuliah pengetahuan bahan. Kalau pertemuan kemarin kita bahas tentang bagaimana pembentukan logam ya. Nah, untuk yang pertemuan saat ini kita akan membahas tentang apa itu keramik ya, dan bagaimana membuatnya. Gitu. Dulu pernah saya bahas tentang keramik ya, tapi secara dasar saja. Untuk hari ini saya akan bahas itu sedikit mendalam tentang keramik. Oke, baik. Sebentar ini saya share screen dahulu ya. Keramik. Ya. Nah, ini. Oke. Oke, ini ya. Jadi untuk sesi ini kita bicara tentang fabrikasi dan pemrosesan keramik ya. Kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana pembentukan logam ya. Tekniknya kemarin kita sudah bahas begitu. Lebih cenderung dibagi menjadi dua ya. Yang kemarin untuk logam pertama adalah cold working process dan hot working process. Sederhananya adalah kalau cold itu berarti tidak menggunakan panas, dan kalau hot itu menggunakan panas ya. Hari ini kita akan bicara tentang fabrikasi dan pemrosesan keramik. Fabrikasi itu pabrik ya. Maksudnya itu adalah teknik pembuatan keramik yang dilakukan oleh pabrik-pabrik industri keramik. Menjadi perhatian khusus dalam usaha untuk mengaplikasikan keramik. Kalau logam pada umumnya dipabrikasi dengan cara dicor ya, kemudian pembentukan plastik. Namun untuk keramik memiliki suhu cair yang tinggi, maka metode pengecorannya menjadi tidak praktis. Selain itu, keramik itu getas ya, juga tidak memungkinkan untuk diperlakukan deformasi plastik. Jadi keramik itu untuk dicairkan ya sangat tinggi ya dia. Nah kemudian dengan kekurangannya tersebut begitu ya, keramik dibentuk dari bahan baku serbuk ya, atau sekumpul gumpalan partikel yang dikeringkan atau dibakar ya, begitu ya. Sebelum saya berlanjut, coba kita lihat dahulu ya video YouTube ya. Seperti biasa, kita akan lihat ini proses keramik ya, proses keramik. Ya, kita lihat dahulu. Ini adalah keramiknya lucu-lucu sekali ya. Keramik aneka motif ini khusus dipasang pada dinding saja. Wah. Secara proses dan bentuk hampir mirip ya. Tetapi nanti untuk keramik-keramik yang digunakan sebagai bahan teknik dan permesinan ya, prosesnya akan ada tambahan dan akan ada proses yang lebih lanjut ya, dengan tujuannya adalah untuk pengerasan, ketahanan panas, ketahanan gesek gitu ya, dan mengurangi nilai getas ya. Nah, ini contohnya adalah pembuatan keramik, tapi keramik lantai ya, begitu kira-kira. Tidak cuma bermotif saja, tekstur keramiknya juga timbul di beberapa bagian. Wah, makin keren deh. Nah, daripada penasaran, mendingan langsung lihat yuk gimana cara membuatnya. Akan didesain dengan aneka motif sampai hasilnya benar-benar bagus. Pertama, tentukan dulu gambar yang akan dipasang pada keramik. Oke,
Desain gambar yang sudah menjadi lembaran film ini akan dibentuk menjadi sebidang screen. Caranya, letakkan lembaran film di atas sebidang kaca berwarna hijau. Sebidang screen ini sangat sensitif terhadap cahaya. Makanya, tidak boleh terlalu lama di luar. Masukkan screen ke dalam mesin penyinaran. Panaskan screen dengan energi cahaya 5000 watt. Dalam waktu 1 menit, gambar desain pada lembaran film akan otomatis pindah pada bidang screen. Tada! Seperti ini nih jadinya. Lanjut deh ke proses penyemprotan. Air yang terkena screen berfungsi memunculkan gambar dengan jelas. Tuh, lihat deh. Ajaib kan? Agar screen kering, lakukan proses pengeringan dalam 2 tahap. Pertama, cukup gosokkan di mesin penyedot air ini. Selanjutnya, masukkan screen ke dalam mesin dryer atau mesin pengering. Suhunya 35 sampai 45 derajat Celcius dalam waktu 5 menit. Sore-sore berkutut teh, pagi ya seniman hipus Mau ke pabrik lam? jelas dong Pak. Pasti bagusan buatan pabrik. Weh lah celah, antap lagi. Iya deh, iya. Sebelum mengaplikasikan screen dalam jumlah besar, biasanya akan dicoba dalam skala kecil dulu. Seperti ini. Cukup tumpahkan di atas screen pasta warna yang dibutuhkan. Buka dan lihat hasilnya. Jika Mungkin warna adalah sudah pas, pembuatan motif baru ya, deh yang di atas bisa keramik lanjutkan ya. ke pemasangan warna lainnya. Yang proses pembuatannya ya. Ini ya, coba ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara mengolah bahan baku keramik ya. Ini dimasukkan ke kolam tanah ya, tanah yang itu tanah lembut banget, udah disaring, tanah kering disaring. Ya, jadi pertama adalah tanah kering ya, tanah yang benar-benar kering, kemudian digerus ya. Digerus itu adalah dihaluskan. Nah, kemudian setelah dihaluskan, tanah tersebut diayak atau disaring ya, dengan spesifikasi ketebalan butir itu bervariasi ya, tergantung penggunaannya. Semakin halus berarti kepadatan dari keramik tersebut semakin bagus, tetapi akan ada proses lebih lanjut ya, begitu. Nah, itu dimasukkan ke kolam. Nanti seperti biasa diinjak-injak. Untuk kali ini nggak masuk mesin ya, gini aja mudah. Ini airnya nanti secukupnya aja, secukupnya. Kalau udah cukup nanti diinjak biar pulen. Setelah pulen nanti diangkat sebelah sini, nanti tempatnya ini diberi alas ya supaya nggak lengket. Nanti hasilnya kalau udah kering paling nunggu 2-3 hari ya, nanti terus dibungkus pakai plastik. Nih plastik ini ya, gunanya plastik agar apa? Agar ini nggak cepat kering, bisa 1 bulan 2 bulan nggak bakal kering kalau dikasih plastik ini ya, rapat ya. Terserah mau di plastik kecil atau besar, terserah ya. Untuk penyimpanan ya, disimpan biar nggak cepat kering. Untuk selanjutnya ini ya, dasarnya tetap diluluh biar pulen ya, tuh seperti itu. Bisa sambil olahraga. Beneran ini. Terus nanti itu ditiriskan di sini ya, di sini. Nah, ditiriskan itu. Setelah diangkat, setelah terasa pulen ya, diangkat di situ, sana ya.
ya untuk bahannya tadi seperti ini ya, bubuknya, tanahnya. Oke, jadi begitu deh ya. Jadi tanah, kemudian lempung ya, lempung, kemudian kita gerus menjadi halus ya, kemudian dari halus kita ayak, kemudian dari ayakan tersebut kita campur dengan menggunakan air ya, sambil diinjek-injek ya, untuk memadatkan lempung tersebut menjadi kalis ya, dengan arti kata. Dan tadi pada saat sudah kalis kemudian dimasukkan ke dalam plastik ya. Nah, bahan baku yang sudah ada dalam plastik tersebut itu nanti bakal bisa kita gunakan untuk apapun ya produknya ya. Entah gerabah, entah keramik ya, atau bantalan luncur ya, dalam mekanisme permesinan atau yang lainnya. Gitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Sehingga beberapa kami dibentuk dari bahan baku serbuk atas kumpulan gumpalan partikel yang dikeringkan atau dibakar ya. Nah, pada saat gumpalan tadi ya dibentuk sebagai produk ya. Kemudian produk tersebut itu nanti dikeringkan seperti biasa juga boleh, atau yang kedua itu dibakar ya. Kemudian bentuk gelas dibentuk pada suhu tinggi dari massa cair yang menjadi kental dengan pendinginan. Semen dibentuk dari kondisi pasta cair yang mengeras dan didinginkan dengan reaksi kimia. Bentukan keramik dapat dilihat pada berikut ini. Nah, ini adalah klasifikasi untuk keramik ya. For the keramik, forming technique, discrete and chapter ya. Kemudian ini ya, keramik fabrikasi teknik ya. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah glass forming process ya. Jadi kita membuat produk tersebut keramik dengan kategori glass ya. Atau yang berikutnya adalah particular forming process, kemudian adalah cementation ya. Kalau cementation tadi kan itu biasanya dikeringkan saja ya. Bentuk dari kondisi pasta cair yang mengeras kemudian didinginkan dengan reaksi kimia. Itu cementation. Nah, untuk gelas ya, tekniknya ada pressing ya. Pressing itu di press ya, kemudian blowing di blow, ditiup gitu. Drawing ditarik ya, atau dengan fiber forming menggunakan campuran dan komposisi ya, begitu. Fiber forming ya. Jadi ada serat di dalamnya. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah particle forming process ya. Powder processing, hydroplastis ya, slip casting dan tip casting ya. Kalau ini adalah secara panas, anaksial ya, bisa dilakukan dengan drying atau firing ya. Begitu. Nah, silakan nanti adik-adik perjelas kembali ya. Mungkin bisa dilihat di videonya ya di YouTube, apa sih pressing glass forming begitu ya, atau powder pressing ya, dan slip casting begitu ya, dan lain-lain. Nah, perbedaan antara glass forming, particle forming, dan cementation itu apa? Begitu ya, kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan coba membahas satu-satu ya, tadi ya, gelas, particle, dan cementation. Gelas itu adalah material berkristal seperti logam ya. Jadi gelas material keramik yang dia berkristal seperti logam ya. Cirinya apa? Itu bening ya, bening dan mengkilat. Misalnya contoh ujung busi ya, itu kan juga dari keramik ya. Material logam memiliki suhu tertentu, hal ini berbeda dengan material gelas atau material non-kristal yang mana tidak memiliki suhu tertentu untuk berubah menjadi solid. Pada gelas, semakin turun suhu, maka semakin kental gelas ya. Berarti apa? Suhunya itu semakin turun, berarti dia semakin kental. Kalau suhunya semakin naik, berarti dia makin cair. Ya. Konsekuensinya apa? Pada saat dia semakin cair, pemampatan massa jenis dari keramik tersebut akan semakin padat. Gitu ya. Konsekuensinya adalah dia akan semakin keras. Selain itu, gelas memiliki tergantungan antara suhu dan volume spesifik. Ya. Karena memang volume spesifik itu adalah volume per unit massa atau kebalikan dari density ya. Nah, contohnya ini adalah contract of specific volume ya versus temperatur ya. Jadi specific volume, temperatur. Jadi kalau temperaturnya semakin naik ya, berarti
kristal solidnya itu semakin naik. Ya. Nah, sama juga dengan kecairannya ya. Temperaturnya semakin naik berarti apa? Temperaturnya semakin naik berarti dia semakin liquid ya. Dia arahnya ke atas. Begitu kira-kira ya. Tapi beda dengan density. Pada saat temperatur naik, density-nya rendah ya. Nah, beda dengan volume per unit. Volume per unit itu semakin tinggi temperatur, maka volumenya itu akan semakin makin meningkat ya. Begitu kira-kira. Terus ini adalah sifat-sifat gelas ya, gelas keramik ya, maksudnya itu keramik yang benar-benar solid, yang mengkilat gitu ya. Hal penting juga dalam operasi pembentukan gelas adalah karakteristik antara hubungan viskositas dan suhu dari gelas ya. Contohnya tadi di gambar 13.7 ya. Nanti kita lihat di bawah ya. Pada berikutnya menunjukkan skala logaritma dari viskositas suhu untuk silika fusi, silika tinggi, borosi kilat, dan gelas soda lemon. Ini berbeda-beda ya dia. Ini adalah produknya. Nah, beberapa parameter penting dalam grafik tersebut adalah melting point. Ya, melting point itu adalah suhu di mana viskositas gelas menjadi cair. Kemudian working point menunjukkan suhu di mana viskositas 10⁻3 mudah terdeformasi ya. Jadi ini pertama, yang kedua adalah working point. Yang ketiga adalah softening point ya. Softening point itu adalah gelas dapat ditangani tanpa mengalami perubahan. Kemudian annealing point dan strain point ya. Menunjukkan suhu di mana viskositas menjadi melting point, working point, annealing point, strain point. Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah yang berhubungan dengan grafik temperatur ini deh. Nah, kenapa kita membaca temperatur ini? Supaya apa? Supaya pada saat pembakaran produk keramik tersebut ya, kita tahu di posisi berapakah dia disamakan dengan kekerasannya, begitu ya. Nah, ini adalah di atas ini adalah temperatur ya, temperatur. Kemudian di sini adalah viskositas ya, viscosity ya, viscosity. Kemudian kita lihat di sini gitu ya. Contohnya adalah borosikilat gelas ya, dengan suhu 900 begitu ya. Kemudian pada saat suhunya itu terus naik ya, maka dia akan mempunyai viskositas yang semakin rendah ya. Nah, terus ya. Begitu kira-kira. Kemudian kalau untuk silika gitu ya, silika gelas dari suhu 1800 ya, kemudian viskositinya juga semakin rendah ya. Jadi dia membacanya adalah dari mulai temperatur ya, naik naik ya, begitu ya. Oke. Pembentukan gelas dibuat dengan pemanasan bahan baku di atas suhu cair. Gelas komersil pada umumnya berbahan baku silika, disuplai dengan kuarsa ya. Pada banyak aplikasi, transparansi optis sangat penting sehingga produk gelas harus homogen, dan homogenitas dapat dicapai dengan pencairan sempurna dan pencampuran dengan bahan baku.
Nah, dari yang tadi ya, jadi kita lihat tadi bahwa untuk pabrikasi dan lempung ya, kalau tadi gelas ya, jadi melting berbahan gelas ya. Nah, untuk keramik sendiri gitu ya, lempung adalah sitas yang terdiri dari alumina, silika, dan air ya. Yang umum adalah lempung kaolin ya, Al2, O4 ya. Sedangkan porselen memiliki komposisi biasanya 50% lempung ya atau clay, kemudian 25% kuarsa ya dan 25% feldspar. Nah, tadi di awal kan kita membahas tentang gelas ya. Gelas itu proses pembentukannya hampir mirip ya dengan pembentukan keramik. Karena dia ada bahan yang disebut dengan kuarsa ya. Nah, kuarsa inilah yang akan dibentuk ya. Yang akan dibentuk untuk memadatkan produk-produk dari keramik tersebut. Begitu kira-kira ya. Nah, ini contohnya adalah the step ya. Ini adalah langkah ya pada saat kita pembuatan produk keramik ya. Yang pertama ini adalah water absorbed ya, kemudian masuk ke dalam ya, kemudian masuk kedua ya, slip poured into mold, kemudian drying mold ya, kemudian yang ketiga adalah drop trimmed ya. Nah, inilah yang disebut dengan produk akhir dari komposisi keramik tersebut ya. Kemudian setelah proses hidroplastik ya, hidroplastik itu adalah proses pemadatan dari butiran-butiran lempung menjadi padat ya. Maka selanjutnya dilakukan proses pengeringan dan pembakaran. Pengeringan dan pembakaran ya. Keringkan kemudian bakar. Tahapan yang terjadi dalam proses pengeringan dapat dilihat pada gambar berikut ya. Yang pertama dia masih banyak mengandung air ya, kemudian partikel-partikelnya masih berjarak ya, jadi ada partikelnya ada renggang ya, ada jarak ya. Nah, kemudian proses yang kedua adalah partial dry body ya, airnya sudah berkurang, kemudian jarak-jarak partikel tersebut itu semakin dekat ya. Kemudian yang ketiga benar-benar berkurang dan jarak partikelnya semakin dekat, atau disebut dengan completely dry body ya, begitu ya. Nah, ini adalah foto untuk keramik ya, produknya adalah porselen ya yang sudah dibakar. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah struktur mikro ya, struktur mikro dari SEM tersebut ya, atau porselen tersebut. Porselen tersebut kemudian melakukan scanning elektron mikrograf dari porselen ya. Jadi di sini adik-adik lihat di sini adalah grainnya ya. Kemudian adalah multi needles, kemudian pore-nya ya. Kemudian ini adalah gelasnya ya, yang tadi silika ya. Kemudian grain. Jadi bisa dilihat ya bentuk dari produk keramik ya yang merupakan porselen seperti ini ya. Oke. Prinsipnya hampir sama ya dengan produk gelas dan produk keramik ya. Kalau produk keramik dibentuk dahulu, kemudian dibakar ya. Kalau produk gelas itu dibakar dulu, kemudian baru dibentuk ya. Jadi, tetapi kalau metode serbuk untuk produk gelas ya sama saja ya, sama-sama serbuknya dibakar ya, kemudian dipadatkan. Begitu kira-kira ya. Yang pertama ini adalah die cavity is filled with powder. Ya, jadi cavity-nya ini, tampungannya ini ya, ada powdernya, kemudian powder combat immense pressure applied to die ya. Dan yang ketiga dilepas, yang tahap terakhir adalah push away the combat piece ya. Ini ya. Jadi produknya sudah dikeluarkan. Oke. Nah, proses terjadinya ikatan antar butir pada serbuk keramik saat firing ya. Ini seperti ini ya. Jadi dia pada saat powder particle after pressing, ini sebelum di-press ya. Kemudian particle close and pore formation centering begins ya. Dia sedikit menyatu ya. Ada pore-nya, ada neck-nya, ada grand boundary-nya.
kemudian semakin lagi di pressing, the processing and safe ya. Jadi ini semakin di pressing nih. Itu kira-kira. Nah, ini adalah contoh foto SEM ya. Powder compact setelah disentir pada suhu 1000 derajat selama 6 menit. Jadi kelihatan bahwa purnya kan semakin kecil ya. Titik-titik hitamnya semakin sedikit dan semakin kecil ya. Yang banyak itu adalah ikatan-ikatan antar molekul dari powder tersebut ya. Nah, ini ya. Mirip kan dengan yang tadi ya. Ini ya. Nah, semakin banyaknya ikatan-ikatan ini berarti keramik itu semakin keras ya. Semakin banyaknya juga titik-titik hitam ya. Ini berarti keramik tersebut tidak terlalu keras ya. Begitu kira-kira deh ya. Misal kita ingin membuat keramik ya dengan ketebalan ya. Jadi sistemnya adalah sistem rolling ya. Kemudian kita masukkan ke dalam konveyor ya. Kemudian keramik itu kita gelinding ya. Kemudian kita tipiskan begitu ya. Oke. Begitu. Ini nanti akan saya tunjukkan lagi adalah tentang pembentukan keramik ya. Sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi tadi yang saya bilang keramik itu dari tanah liat ya, karena proses meltingnya ya itu sesuai dengan grafik yang saya tunjukkan tadi di awal ya, bahwa dia antara velocity ya dengan temperatur itu berbanding terbalik ya. Nah, ini adalah bentuknya sama seperti yang di video tadi ya, atau disebut dengan lempung tanah liat ya, terbentuk dari kristal yang kebanyakan sedemikian kecil sehingga tidak dapat dilihat ya. Kemudian terbentuk pertama terdiri dari mineral yang disebut dengan kaolin, seperti lempengan-lempeng kecil berbentuk segi 6 ya. Kemudian macam-macamnya juga sangat dipengaruhi oleh unsur mineral pada sedang unsur organik biasanya membuat tanah itu plastis ya jika belum dibakar. Jadi sebuah tanah liat bagaimanapun mempunyai sifat yang khas. Bila dalam keadaan basah dia akan mempunyai sifat plastis, bila dalam keadaan kering akan menjadi keras ya. Sedang bila dibakar akan menjadi padat dan kuat ya. Jadi memang keramik itu memang harus dibakar deh ya. Kemudian warnanya ini macam-macam keramik, banyak macam ya. Ada gerabah, tembikar ya. Ini adalah keramik-keramik tradisional ya. Gerabah, tembikar, raku dan lain-lain ya. Kemudian alat pembentukannya ini masih manual sekali ya. Dengan tangan, putaran, cetakan ya, pembakaran, glasir ya. Glasir itu adalah proses pelapisan keramik ya. Kemudian yang pertama ini tadi mengolah tanah, kemudian menyaring ya. Setelah disaring halus ya, kemudian dicampurkan air, kemudian air itu diuleni ya. Diuleni jangan terlalu banyak airnya biar tidak terlalu encer ya. Kemudian menguleni tanah begitu. Kemudian proses pembentukan ya. Proses pembentukan kalau ingin kita membuat gerabah ya, berarti kita letakkan keramik tersebut di atas meja putar ya. Kemudian ini dipijit, dipilin ya. Ini contoh produknya. Ini adalah dipipihkan ya, sehingga dia berbentuk daun. Ini bisa untuk wadah makanan ya. Kemudian dipilin ya. Ini kemudian di slab ya, dibuat seperti tempat pensil ya. Kemudian ada lagi yang dengan putaran ya, atau juga menggunakan mesin jigger ya.
Ini juga ada jigger itu tempat meletakkan produknya itu, kemudian bisa diputar ya. Manual juga boleh ya. Mungkin kalau untuk skala produksi yang tidak terlalu besar ya masih menggunakan manual tidak apa-apa deh ya. Gitu. Ini pertama dibuat bola-bola, kemudian ini saya cepat aja ya untuk proses manualnya ya. Dilenin, dibuat bola-bola ya, kemudian pemusatan tanah liat ya di tengah gitu ya, di tengah meja gitu. Kemudian berikutnya adalah coning ya, pembentukan tanah liat seperti kerucut kon ya, dengan menekan tanah liat pada bagian samping menggunakan kedua tangan ya. Kemudian tahap melubangi ya, open up dan pull up ya. Sedangkan tangan yang di luar menahan sehingga membentuk silinder ya. Kita mau membuat pas bunga, contohnya membuat pas bunga ya, karena itu ada lubang ya di dalamnya ya. Kemudian forming, nah ini mengatur ya. Pembentukan sangat penting karena tahu bentukan benda berkeramik menjadi bentuk yang diinginkan sesuai gambar kerja. Pembentukan dilakukan dengan menggunakan kedua tangan. Pada tahap ini diperlukan keterampilan. Nah ini. Kemudian kita cek silindrisnya ya. Sisi bentuk, ukuran benda, keramik yang dibuat, pengecekan ya. Kemudian tahap finishing ya, adalah tahap penyelesaian pembentukan benda keramik, meratakan permukaan benda dengan menggunakan alat ya, bisa dari scraper, butcher, ribbon ya, atau menghaluskan dengan spon ya, spon apapun ya, spon busa boleh ya. Kalau ini manual ya, kalau yang cetakan ini cetak dengan mesin atau dicetak tuang ya, atau dicetak dengan tangan ya. Kemudian untuk pengeringan, ini bisa diangin-anginkan, bisa dipanaskan. Kemudian pembakaran glasir, pembakaran biskuit ya. Jadi antara pembakaran glasir dengan pembakaran ini lebih panas yang glasir ya. Ini ya. Ini proses pembakaran, pengerasan, pendinginan ya. Tungku pembakarannya bisa ini ya, ini yang dari gas ya. Ini dari gas, tapi ada juga yang dari tanah liat, dari kayu ya, itu juga ada ya. Nah ini adalah keramik yang dipondong ya. Ini dicampur keramik dengan rotan ya. Ini keramik dengan daun pisang, wah, keren ya bentuknya ya, sangat etnik dan menurut saya tradisional sekali ya warnanya ya. Mungkin begitu adik-adik semua ya. Saya pikir untuk pengantar tentang keramik begitu ya. Dimulai tadi yang pertama adalah suhu ya. Jadi bagaimana kita mengatur suhu antara velocity dengan temperatur ya. Kemudian tadi bahan-bahannya sudah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah teknik pembuatannya ya, manual ataupun secara permesinan ya. Itu tadi ada 5 tahap ya dalam pembuatan manual. Pertama kita letakkan dulu clay-nya gitu. Kemudian kita atur centeringnya, kemudian kita membentuk bodi luarnya. Yang keempat kita membentuk lubang dalamnya ya. Kemudian yang kelima kita cek geometrisnya ya, begitu. Dan yang keenam adalah finishing ya, menghaluskan permukaan dari bodi keramik tersebut. Begitu adik-adik semua. Oh iya, saya minta adik-adik semua meresum ya pertemuan kita pada siang hari ini dengan selembar saja ya, membuat ringkasan lah begitu ya, membuat ringkasan mengenai video pembelajaran ini, kemudian adik-adik nanti upload ya di tugas, begitu kira-kira ya. Baiklah, sebelum kita menutup pertemuan, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.